Shalom, sahabat BSJD yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mengisi aktivitas kita pada hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bersama saya, Pikaris Melinda STH dari Resort GKE Mantangai. Firman Tuhan kita pada hari ini sesuai dengan nas Almanak GKE yang diambil dari Perjanjian Lama Kitab Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-7 dengan perikop patung sembahan Mika. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Jemaat terkasih, di dalam menjalani kehidupan, baik secara sadar atau tidak sadar, kita seringkali lebih memilih untuk mengikuti hidup menurut pandangan diri sendiri, berbuat sesuka hati demi kepuasan diri sendiri, tanpa bertanya dan meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan, karena kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan adalah hal yang paling benar. Seperti dalam nas kita pada hari ini, ketidakadaan raja merupakan sesuatu yang membuat adanya ketidakbenaran di tengah kehidupan anak-anak Israel. Melalui ayat 6 ini terlihat bahwa tidak ada raja membuat kekacauan dalam kehidupan pribadi. Dalam hal ini, kehidupan Mika dan kehidupan orang Lewi. Mika dan ibunya telah membuat patung untuk disembah. Hal ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Kemudian, ia mengangkat seorang Lewi menjadi imam. Padahal, seorang imam seharusnya melayani di tempat yang ditetapkan Tuhan. Dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6 ini, hendak memberikan pesan tentang diperlukan raja untuk menghindari Israel dari pelanggaran yang mereka lakukan. Ketika kehadiran sosok raja ini hilang, maka hal-hal negatif muncul dan mewarnai kehidupan bangsa Israel. Siapa raja yang dimaksudkan di sini? Pemahaman ini memimpin kepada sebuah pertanyaan tentang siapa raja yang dimaksudkan di sini, Allah sebagai raja atau manusia yang memiliki kedudukan sebagai raja. Jemaat terkasih, Allah merupakan raja yang berkuasa atas dunia. Penetapan dan peraturan yang ditetapkan Allah yang menjadi pedoman dalam seorang raja menjalankan pemerintahannya, menjadikan posisi Allah tetap sebagai sang raja dan raja di dunia menjadi agennya yang nyata bagi umatnya. Jemaat terkasih, ketika kita menjalani kehidupan ini hanya bersandar pada diri sendiri, pada kekuatan diri sendiri, menganggap bahwa kita mampu melakukan semuanya sendiri dan merasa bahwa kita tidak memerlukan pertolongan orang-orang di sekitar, bahkan tidak meminta pertolongan Tuhan, tentu hal ini akan membuat kita menjadi kehilangan arah. Apa yang kita pandang benar seringkali membawa kita pada kekeliruan, kekacauan, bahkan kegagalan yang besar. Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut tidak hanya bisa menyelesaikan masalah atau menangani masalah yang ada di permukaan saja, tetapi lebih dari itu, kita juga harus mampu mendeteksi akar masalah dan menyelesaikannya. Tanpa itu, persoalan akan terus-menerus berulang dan tidak pernah membuat suatu kemajuan. Orang-orang pada masa kini mengalami kemurtatan rohani, rendahnya standar moral, bahkan mengabaikan hukum Allah yang telah membuat setiap orang melakukan apa yang benar dalam pandangannya sendiri. Kita memerlukan seorang raja, yaitu Tuhan Allah, yang kita kenal sebagai Yesus Kristus,
untuk memimpin kehidupan kita. Dan tidak bisa dipungkiri, kita pun juga tentu perlu adanya pertolongan dari orang-orang sekitar yang sudah Tuhan percayakan dan hadirkan di dalam kehidupan kita, baik melalui keluarga, persahabatan, para pelayan Tuhan, dan siapapun itu. Sebab tidak ada satupun yang bisa kita lakukan hanya seorang diri, karena hanya Roh Kudus Tuhan sajalah yang dapat memampukan kita melakukan semuanya. Kita kuat, hebat, dan ada pada saat ini bukan karena diri sendiri, tetapi karena Tuhan yang menopang kita. Karena itu, sekarang lakukanlah apa yang benar menurut pandangan Tuhan, dan bukan pengertian diri kita sendiri. Firman Tuhan adalah pedoman yang menjadi tuntunan kita, agar hidup kita beres, tidak kacau, dan benar di hadapan Tuhan, sehingga dapat menghindarkan manusia dari kekacauan yang sudah mengintip di depan pintu. Sebab firman Tuhan adalah standar kebenaran kita. Tuhan memampukan dan menguatkan iman pengharapan kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah firman hidup, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyegarkan hati kami. Mampukan kami untuk bisa hidup sesuai dan benar menurut pandangan-Mu. Sebab firman-Mu yang menjadi penuntun di dalam kami menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku. Kami percaya ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka segala sesuatunya bisa kami lewati dengan baik. Berkati selalu kehidupan kami, keluarga kami, pertemanan kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, dan semua hal yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati, agar bisa menjadi alat kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan seluruh kehidupan kami hari ini, besok bahkan seterusnya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Amin.